Perkenalkan, nama saya Benediktus Rianto Widoro dengan NPM 237599007. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana itu automation testing, manual testing, kemudian macam-macam tools seperti Katalon, dan berikut juga dengan cara pengujiannya dengan automation testing. Di sini saya menggunakan browse website itu Tokopedia untuk automation testing saya. Kemudian di sini penjelasannya. Metode yang digunakan itu dalam pengujian di sini yakni manual dan automation. Dan di sini pengujian itu sangatlah penting, yakni mengapa? Karena pada proses pengujian di sini bagian atau tahapan yang paling penting dikarenakan untuk misal website atau aplikasi yang ingin dipublish atau digunakan oleh user itu terhindar daripada bug atau semacam human error, dikarenakan mungkin ada code yang kurang atau lain sebagainya. Dan automation ataupun manual testing di sini itu untuk mencari ini seperti tadi bug, dan untuk meningkatkan sepertinya kualitas dan sesuai harapan lah jika si web atau aplikasi tersebut dipublish. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Di sini automation testing itu kita menggunakan tools. Mengapa? Dikarenakan karena automation test di sini kan sudah namanya tuh automation, berarti itu kan otomatis. Nah, di sini nih untuk mempercepat lah istilahnya, karena jika manual testing itu kan manusia sendiri yang untuk mengetes seperti satu-satu, walaupun ya menggunakan tools juga, tapi kan untuk inputan lainnya seperti masuk browser, masuk aplikasi, dia kan harus menginputkan sendiri. Kalau untuk automation kan dia tinggal di klik record dan kita menjalankannya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini definisi dan tujuannya yakni manual testing itu proses yang digunakan itu seperti berinteraksi dengan aplikasi untuk menemukan masalah, ya seperti yang saya tadi sebutkan. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi bug, kemudian pengujian mengikuti panduan dan skenario spesifik, betul, menggunakan kasus uji untuk memvalidasi fungsionalitas dan performance perangkat lunak, kemudian menggunakan alat otomatisasi seperti saya menggunakan Katalon, dan pengujian manual mengcopy metode pengujian otomatisasi. Kelebihan dan kekurangan manual dalam penjaminan kualitas perangkat lunak, ini manual testing. Dan kelebihannya itu apa saja? Fleksibilitas untuk UI atau UX, dikarenakan manual testing itu kan dia bisa sekreatif mungkin, memeriksa celah-celahnya,
Kemudian pengujian EDHOC, di mana itu pengujian ini dapat menggunakan intuisi untuk menemukan masalah tanpa tes yang sudah ditentukan. Kemudian umpan balik langsung, itu pengujian dapat memberikan umpan balik langsung pada masalah kegunaan dan desain yang sangat berharga pada tahap awal pengembangan. Kekurangannya, proses memakan waktu, betul itu sangat lama mungkinan, karena itu kita memasukkan satu persatu yang dapat menunda jadwal proyek, terutama saat menangani aplikasi besar, biaya lebih tinggi, kemudian rentan kesalahan manusia atau human error, ya kurang lebihnya seperti itu. Otomatisasi, automation testing di sini untuk ujian otomasi menggunakan alat untuk menjalankan uji secara otomatis. Itu mengurangi upaya manual dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kasus uji di berbagai skenario, dan mengujian regresi, beban, dan kinerja sangat cocok untuk otomatisasi. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan itu eksekusi cepat karena kan dia langsung di record. Jika kita klik misalnya login ataupun daftar, dia akan terekam dan terinput secara otomatis. Hasilnya konsisten, dan di sini skalabilitasnya untuk proyek berskala besar, betul. Kekurangan itu biaya awal tinggi, ya, termasuk alat pelatihan dan pengembangan. Keterbatasan pengujian UI, ya, karena mungkin UI atau user interface pada suatu website itu berubah-ubah, jadi itu sangat sulit lah jika kita menggunakan automation testing yang memerlukan keahlian. Kurang lebih seperti itu. Ujian manual, yaitu eksekusinya secara manual, lambat, biayanya tuh rendah, awal aja ya, konsisten, rentan kesalahan, pengujian regresi tidak efisien, pengujian otomatis, itu kecepatannya itu cepat, biaya awal itu tinggi, konsisten, dan sangat efisien. Contohnya seperti berikut yang saya sempat lakukan, yakni dengan kita klik test case, kemudian klik record. Dan sini untuk Catalon Studio di sini tools yang salah satunya lah untuk pengujian. Ini mendukung berbagai jenis pengujian, yakni website, mobile, API, dan aplikasi desktop. Tidak memerlukan pengkodean lanjutan, cocok untuk memula, betul. Ya, sebelum kita menjelajah fitur daripada Catalon itu, di sini untuk tools selain Catalon itu ada Selenium, kemudian Appium, Test Complete, dan Playwright kalau tidak salah. Dan di sini fitur-fitur pada Catalon yang utama itu rekam dan putar ulang, manajemen suite pengujian, yakni tes yang kita sudah lakukan itu akan terekam yakni secara runtut kita jalankan, dan semua itu kita jalankan dalam satu record, dan itu akan jalan sendiri lah pokoknya dia. Nanti dia akan mendeteksi jika ada kesalahan. Dan dukungan script, pengujian lintas platform Android, iOS, dan Windows. Memahami proses pengujian, dan buat test case melalui perekaman atau script, kemudian atau menjadi test suite untuk manajemen lebih baik, gabungkan beberapa kasus seperti logis, dan jalankan tes secara lokal atau di server CI, analisis hasil dengan laporan dan log. Nah,
kita sudah sampai di tahap akhir. Di sini coba saya akan menggunakan katalognya itu sendiri untuk mengetes website daripada Tokopedia. Mengapa saya menggunakan Tokopedia? Dikarenakan saya itu mungkin dibilang suka lah melihat tampilan daripada Tokopedia ini, dan saya juga seperti melihatnya ini untuk bagian login ataupun login lah terutama. Dia tuh awal itu masuk menggunakan email saja, kemudian dia klik OK, dan jika itu benar maka itu akan terredirect ke halaman berikutnya. Ya kita lihat saja lah langkah berikutnya nih. Oke, di sini sudah ada di halaman katalognya itu sendiri. Kita klik record coba. Oke, sini record, test case, record, login sukses. Oke, kita masuk. Nah, ini baru kita masukkan data sandinya. Untuk ini login ya. Kita membutuhkan email. Dia seperti kode OTP gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Dan disitu klik subscribe, coba klik. Dan di sini login sukses. Coba kita buat lagi test case tc login. Sign up. Daftar. Coba klik OK. Untuk ininya, oke, daftar. Ya benar.
apakah bisa. Saya coba cek di email saya. Oke, di sini dikarenakan tes daripada sync up maupun login tadi menggunakan OTP, dia tidak bisa mengirimkan dikarenakan ini hanya seperti dummy saja, kalau lebih seperti itu. Bisa script, klik OK. Di sini coba kita loginnya dengan menggunakan akun Google. Coba tahu bisa. Coba klik OK, record maksud saya. Masuk metode lain, apakah bisa? Oke, Google coba. Email gmail.com. Semoga saja bisa. Could not sign in you in. Oke, kemungkinan ini date update. Oh, Chrome for testing. Oke, coba kita download dahulu. Kita stop dulu. Oke. Oke, di sini bisa sepertinya. Kita klik masuk. Coba kita klik. Oke, save script dulu. Bentar. Klik kembali. Dan klik masuk. Metode lain. Pilih. Semoga bisa. @gmail.com. Oh, only from auto. Oh, sepertinya tidak bisa memang. Kurang lebih seperti itu. Subscribe. Oke. Test case. TC. Tadi saya sudah sempat menguji kan, tetapi pengujian ini dilakukan secara manual, yakni saya menguji dengan menggunakan saya sendiri, bukan menggunakan tool seperti Catalan. Saya menggunakan langsung saya buka daripada browser itu, bukan menginputkan di Catalan. Jadi saya sudah dapat seperti ini untuk dokumen test case-nya. Kurang lebih seperti ini. Login itu tadi bisa. Kita
coba untuk di sini. Kita coba kayak gimana untuk ini. Kita klik search engine 02 01. Semoga aja bisa. Disknya terlalu penuh, jadi kita lanjut tadi di search engine. Coba kita hapus dahulu ini. Jadi kita coba login. Salah. Test case, kita buat test case dulu. Test case sini, test search engine. Coba kita record. Wait. Oke. Minyak goreng 2 liter boleh. Oke, di sini untuk fitur daripada search engine-nya, dia berfungsi di Tokopedia ini, dan untuk mesin pencariannya juga mencari sesuai dengan yang kita ketikkan. Di sini mencari minyak. Oke. Tadi masih saya lupa untuk save script. Coba ulang lagi. Kita klik minyak. Minyak. Sini sesuai dengan apa yang kita search, kita cari. Kita subscribe. Oke. Itu begini, search. Coba test case. Coba untuk profile. Kita bisa profile. Karena kita tadi belum login. Buka ada menu profile. Tidak ada. Kita dengan klik keranjang belanja. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan selama saya menjalankan record video ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya untuk tes automation testing itu seperti ini. Namun dikarenakan pada saat login dan daftar menggunakan kode OTP, jadi kemungkinan dia tidak bisa, harus disetting. Kurang pastinya, saya itu kurang tahu. Tambahan lagi nih untuk test suite-nya itu kita bisa klik kanan, kemudian new test suite. Misalnya gabungan kita ini ya. Oke. Kita klik add. Kita centang semua agar ini jalan. Klik OK. Kemudian klik run, launch the test suite.
kita biarkan saja. Kemudian sini report, ada yang report. Jika itu nanti test suite sudah selesai semua, di sini kita akan mendapatkan reportnya. Oke. Coba saya pause saja dulu videonya dikarenakan ini menunggu waktu yang lama. Jadi untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini prosesnya sudah selesai. Di sini jika kalian sudah menjalankan berbagai test suite-nya, dia akan ada di folder reports, kemudian di folder yang sudah kalian buat seperti saya tadi membuat test suite dengan nama itu saya namai gabungan, dan di sini klik kanan, kemudian export as, klik banyak pilihan, saya coba PDF saja. Oke, di sini test suite gabungan. Oke, ternyata lupa saya. Di sini menambahkan ini test suite gabungan ya, gabungan buat folder. Oke, sudah tersimpan, dan dia ini runtutan seperti hasil daripada tesnya, tes login sukses ini, bekas sukses, paste, oke, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Saya ucapkan terima kasih dan bye bye.